Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas demonstrasi kontekstual modul 2, kepemimpinan menuju transformasi pendidikan. Nah, tugas kita dalam modul ini adalah yang pertama membuat model bagja untuk prakarsa transformasi pendidikan yang akan dilakukan di daerah Anda. Kemudian unduh template-nya, lalu pastikan model tersebut sesuai dengan gagasan prakarsa perubahan yang ingin Anda lakukan. Lalu unggah hasil rencana model bagja yang sudah dibuat pada kegiatan ini dan kegiatan aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi yang nyata di lingkungan atau komunitas terdekat Anda. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita membahas tentang tahapan bagja satu persatu. Dimulai dari B, buat pertanyaan utama atau define yang akan menentukan arah penyelidikan. Kemudian A, ambil pelajaran atau discover. Di sini kita akan mengenali kekuatan, potensi atau peluang. Kemudian digali mimpi, kita akan menyusun deskripsi. Kemudian di bagian J, jabarkan rencana atau desain, kita akan menyusun tindakan konkret. Dan A, ambil tindakan atau deliver. Di sini kita akan menentukan jalur komunikasi yang digunakan. Setiap tahapan pada rancangan bagja dimulai dari pertanyaan, karena melalui pertanyaan ini kita akan memfasilitasi perubahan yang akan dirancang untuk prakarsa perubahan kita nantinya. Kita mulai membahas hasil diskusi kelompok kami yang judul prakarsa perubahannya wujudkan kepemimpinan murid melalui suara murid. Pertanyaan yang diajukan di sini, apa yang harus kami lakukan untuk mewujudkan kepemimpinan murid melalui suara murid? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kepemimpinan murid melalui suara murid? Dan tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan, yang pertama melakukan pengamatan secara langsung, lalu berkolaborasi dengan rekan guru untuk mendapatkan informasi, dan yang ketiga menggali informasi dengan angket dan sharing secara langsung dengan murid mengenai kepemimpinan murid melalui suara murid. Selanjutnya kita beralih ke tahap yang kedua, yaitu A, ambil pelajaran. Pada tahap ini, pertanyaan yang diajukan yang pertama, siapa saja yang sudah menemukan strategi yang tepat untuk mewujudkan kepemimpinan murid melalui suara murid? Kemudian aktivitas apa yang dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan murid melalui suara murid? Dan yang ketiga, situasi seperti apa yang mendukung perwujudan kepemimpinan murid melalui suara murid? Nah, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yang pertama, mencari contoh nyata rekan guru yang sudah menemukan strategi yang tepat dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian yang kedua, melakukan observasi terhadap sekolah yang telah menerapkan kepemimpinan murid melalui suara murid. Dan yang ketiga, mencari referensi dari berbagai sumber tentang sekolah yang sudah menerapkan kepemimpinan murid melalui suara murid. Tahap yang ketiga, gali mimpi. Nah, di sini kita akan membuat beberapa pertanyaan yang intinya harapan apa yang ingin dicapai dalam proses mewujudkan kepemimpinan murid melalui suara murid. Dan daftar tindakan yang akan dilakukan yang pertama, menganalisis hasil identifikasi kepemimpinan murid melalui suara murid. Kemudian yang kedua, bersama guru dan murid membuat harapan dan evaluasi proses pelaksanaan kepemimpinan murid melalui suara murid. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan kelas melalui perwujudan kepemimpinan murid. Dan yang keempat, merefleksikan hasil analisis kondisi murid terkait kepemimpinan murid melalui suara murid. Selanjutnya untuk tahapan yang keempat ada jabarkan mimpi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dibuatkan rencana tindakannya. Yang pertama, bagaimana cara mengukur ketercapaian dalam proses pelaksanaan kepemimpinan murid melalui suara murid? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar usaha meningkatkan kepemimpinan murid melalui suara murid? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar murid memiliki rasa kepemilikan terhadap kepemimpinan murid melalui suara murid? Nah, tindakan yang dilakukan yang pertama, membuat lembar observasi yang dilakukan pada saat awal kesepakatan kelas dan dibuat permanen dalam bentuk poster atau digunakan sebagai landasan perilaku di kelas. Kemudian setiap murid menuliskan usulan kesepakatan kelas pada kertas posit. Dan yang ketiga, melibatkan murid dalam menempel lalu mengelompokkan secara bersama usulan kesepakatan kelas. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang dimunculkan di sini yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Kemudian yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau pelaksanaan atau implementasi dari kesepakatan kelas dan konsekuensinya? Yang ketiga, apa rencana atau tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Nah, tindakan yang dilakukan di sini yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru serta melakukan
observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan. Kemudian yang kedua, guru melakukan refleksi pada setiap akhir proses pembelajaran. Yang ketiga, memfasilitasi murid melakukan refleksi dan umpan balik dari perubahan perilaku. Nah, inilah pembahasan kita tentang demonstrasi kontekstual modul 2. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.